adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak WT ya. Di sini Kak akan membahas tentang soal persiapan masuk SMA. Udah ada lihat soalnya yang nomor 1? Langsung aja ya. Soal nomor 1. Menurut sebuah termometer X, titik beku air itu adalah min 50 derajat. Dan titik didihnya adalah 120 derajat. Berarti ini adik-adik yang maksimumnya ya. Dan jika satu ruangan terbaca 35 derajat oleh termometer X. Nah, berapa pembacaannya untuk termometer Celcius? Ayo kita jawab sama-sama. Oke, ini dia ya. Untuk termometer X maksimumnya 120, X minnya 50. Gitu juga dengan C maksimum dan C minimum. Ini kan kita udah tahu semuanya adik-adik. Kita gunakan rumus untuk mencari pembacaan suhu oleh termometer Celcius itu adalah X dikurang X yang minimum per X kita kurang ini X yang paling maksimum kita kurang dengan X paling minimum. Nah, ini adik-adik bakal sama dengan derajat Celcius kita kurang dengan derajat Celcius. Nih ya, derajat Celcius yang paling minimum kita bagi dengan derajat Celcius yang maksimum kita kurang dengan derajat Celcius paling minimum ya untuk termometer Celcius. Nah, langsung aja adik-adik. X-nya di soal kita itu udah ada. X adalah 35. Langsung kita bikin adik-adik. 35 dikurang paling minimumnya min 50. Min 50. Min ketemu min itu nanti hasilnya akan positif. Maksimum 120 dikurang minimum 50 bakal sama dengan di sini adik-adik yang Celcius dicari adik-adik dikurang minimumnya 0 per maksimumnya 100. Ini adik-adik semuanya sudah tahu kalau termometer Celcius itu skala paling maksimumnya 100 dan paling minimumnya 0 ya. Jadi maksimum 100, minimum 0. Kita kurangkan dengan 0. 35 tambah 50 hasilnya 85. Ini negatif ketemu negatif sama aja tadi adik-adik kita jumlahkan jadinya 170 sama dengan Celcius per 100. Kakak coret nolnya adik-adik habis. Jadi yang si Celcius ini Celciusnya bakal sama-sama pada 85 kali silang ya adik-adik ya. 85 kali 10 bagi 17. Nah, ini adik-adik pasti udah tahu 85 bagi sama 17 itu hasilnya 5. Jadi hasilnya adalah 50 derajat Celcius. Nah, paham adik-adik semuanya? Nah, jawaban kita di option adalah B ya. Oke, untuk soal tentang termometer, jika ada pertanyaan silakan adik-adik di WA saja ya. Atau boleh juga nanti di komentar gitu ya. Selanjutnya kita di soal yang nomor 2. Kita geser-geser dulu soal yang nomor 2. Nah, ini dia ya soal yang nomor 2. Batang besi A panjangnya adalah 1 meter. Dipanaskan itu adalah 20 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius adik-adik. Di sini kakak bikinkanlah dulu keterangannya ya biar paham. Pertama, besi A panjangnya L0A 1 meter. 1 meter. Boleh nggak di sini kita samain penyebutnya dulu? Kenapa? Panjang besi B yang identik itu 50 cm adik-adik. L0B 50 cm. Berapa meter kah dia?
50 cm sama dengan 0,5 meter. Caranya diapain dia adik-adik? Dibagi ini 100 gitu ya, 0,5 meter. Delta T desi A dipanaskan dari 100 kurang 20, itu perubahan suhunya ya. Berarti di sini kakak tulis 100 kurang 20 dapat 80 derajat. Oke, selanjutnya delta TB di soal kita yang B, perubahan suhu B itu adalah dari 60 kurang 20. Itu ya. 60 kurang 20. Ayo berapa 60 kurang 20 adik-adik? Iya, betul sekali. 60 kurang 20 sama dengan 40 derajat Celcius ya. Di sini dibilangnya logam itu identik adik-adik. Kalau logam itu identik berarti koefisien muai panjangnya bakal sama ya. Jadi bisa kita gunakan konsepnya itu adalah konsep ducking ya. Konsep ducking itu adalah salah satu terobosan dari Ganesha Operation itu untuk menjawab soal dengan cepat, tepat dan akurat. Dan itu juga mampu meluluskan siswa-siswa GO ke PTN favorit ya, atau masuk ke SMA favorit kalau adik-adik masih SMP ya. Langsung kita gunakan ke konsep ducking. Delta L itu rumusnya, sebelum kakak masukin ke ducking ya, rumus manual dulu supaya lebih tahu ya. Delta L itu sama dengan L0 kali alfa kali delta T. L0 pertambahan panjang, alfa koefisien muai panjang, delta T perubahan suhu, delta L pertambahan panjang. Oke. Berarti yang ditanya itu adalah pertambahan panjang B adik-adik. Delta LB per delta LA, bandingkan di sini karena dia sama, koefisien muai panjangnya bakal sama adik-adik. Berarti L0A kali alfa delta TA. Ini kakak B di atasnya ya. Kakak ralat dulu. B, ini juga B ya. Per L0A alfa delta TA. Tadi kakak ralat ya. Ini B. Kenapa? Karena tadi ini B di atasnya adik-adik ya. Kita coret delta L-nya basmi habis gitu ya. Oke. Setelah itu kakak masukin ke rumus di sini. Delta LB itu yang ditanya. Delta LA. Berapa delta LA? Kita tahu di soal udah ada bertambah panjang 0,001 meter. Kakak bikinkan di sini delta LA 0,001 meter. Oke. 0,001 meter sama dengan L0B 0,5 adik-adik dikali delta TB. Delta TB 40 derajat Celcius per delta 0A L0A ya, bukan delta 0A ya. Salah sebut kakak ini, terlalu serius kayaknya ya. L0A 1 meter. Kemudian delta TA 80. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya ada yang salah-salah sebut dikit ya, itu maklum aja. Nih, kita coret. Nah, ini hasilnya 2. 0,5 coret lagi dengan 2, itu jawab adalah 0,25. Setelah ini diapain lagi? Kita kalikan ini kali ini, kali silang ya, kali silang. Kak geser ke bawah dulu. Delta LB bakal kita kali silang 0,25 kali 0,001 meter. Maka hasilnya adalah, lihat yang ada 25-nya adik-adik, 0,00025. Kenapa nolnya sekarang
Ada 3 lagi Kak, tuh 2, 3. Tuh 2, ini geserkan koma, masukin ke sini 2 lagi ya. Jadi jawabannya adalah 0,0025. Atau misalnya kalau ragu adik-adik nih 25 kali 10 pangkat. Sini ya. 25 kali 10 pangkat tuh 2 min 2 kali 1 kali 10 tuh 23 min 3. Berarti boleh juga 25 kali 10 pangkat min 5. Nah, geser komanya tuh 23 4, 5 ya. Berarti ini juga sama dengan 25 kali 10 pangkat minus 5. Oke. Jadi jawabannya adik-adik soal yang nomor 2 adalah domba. Oke, paham adik-adik semuanya? Bisa ya? Pasti bisa dong. Tetap di rumah, jangan kemana-mana ya. Karena ini perekaman videonya itu adalah pada saat pandemi corona ya. Oke adik-adik semuanya, semoga bermanfaat. Dan kita next ke soal berikutnya, soal nomor 3. Di sini sebuah gerobak bergerak menuruni bukit menuju lembah. Ditanya setelah tiba di lembah, jumlah energi kinetik dan potensial gerobaknya gimana? Nah ini adik-adik harus ingat, hukum kekekalan energi mekanik itu adalah selalu tetap. Berarti EM1 sama dengan EM2. Jadi di sini di puncak bukit sampai di lembah energi mekaniknya sama. Berarti EK tambah EP itu adalah energi mekanik adik selalu tetap. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut kita nomor 4 adik-adik ya. Nomor 4, ini soal kita nomor 4. Itu dia. Udah kakak jawab lebih dulu biar agak jangan lama sekali videonya ya. Jadi benda bermassa 3 kg. 3 kg dengan konstanta Pegasnya di sini ada 1470 Newton per meter. Tertekan sejauh 20 cm sama dengan 2 kali 10 min 1 meter. Gravitasi bumi 9,8 meter per second kuadrat. Hanya adalah berapa tinggi ini katanya adik-adik ya. Kita harus ingat deking, konsep deking. Ingat sekali lagi konsep deking adik-adik mampu meluluskan siswa-siswa GO masuk ke SMA favorit atau menfavorit. Atau nanti adik-adik kalau udah SMA mampu meluluskan siswa-siswa GO 41.000 lebih ke PTN-PTN favorit se-Indonesia. Dengan EK, ini dekingnya adik-adik ya. Delta EK, delta EP ya, delta EP sama dengan delta EP pada Pegas. Ini delta EK energi potensial yang jatuh ya adik-adik ya, sama dengan perubahan energi potensial Pegas. Rumus energi potensial seperti biasa MGH, megah gitu ya. Sama dengan setengah, ini rumus yang Pegas. K delta X kuadrat. K konstanta Pegas delta X kuadrat pertambahan panjang. Ya, atau di sini pemendekan dari Pegas juga boleh. Maka M-nya di sini adik-adik kakak gambarkan MG. H-nya kenapa kakak H tambah 0,2? Karena H itu adik-adik dia tertekannya sampai sini. Tentu H tambah 20 cm tadi 2 kali 10 min 1 atau sama juga dengan 0,2. Oke? Nah, jadi sama dengan setengah K delta X kuadrat. Makanya kakak tuliskan M-nya 3, gravitasi 9,8, H tambah 0,2 ya. H tambah 0,2 kakak geser lebih dulu. Ya. Itu dia. Nah, ini sama dengan geser ke sini. Setengah kali 1470 kali 0,2 kali 0,2 gitu deh ya. Dan kakak coret. Ini kakak coret. Jadinya adalah kakak coret 0,2-nya. Sisa 0,1 nih ya.
Lalu adik-adik kakak coret 1470 sama. Bagusnya sama yang mana ya? Kakak coret sama 3 deh. Jadinya adalah 490. 490 kakak coret lagi sama 9,8. 450 bagi 9,8 adik-adik itu adalah 50. Mantap. Kalau nggak bisa adik-adik ya, ini matematikanya harus lebih rajin dan bersemangat lagi. Berarti ini H tambah 0,2 sama dengan 50. Ini apa yang mengganggu ya? 50 dikali 0,1 dikali 0,2. Kakak habiskan, kakak coret. Habis. Jadi H tambah 0,2 sama dengan 5 kali 0,2 1. H sama dengan 1 kurang 0,2 adik-adik sama dengan 0,8. Jawabannya adalah B, dalam meter. Oke, paham adik-adik semuanya? Bisa ya? Oke, kalau bisa adik-adik kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal berikutnya nih soalnya yang taraf gampang lagi ya daripada berkeringat mengerjakannya. Coba lihat, Tono berkaca di spion mobil di depan rumahnya. Dia sok ganteng gitu ya. Dia melihat bayangan dirinya, bersifat kayak gimana bayangan dirinya. Ingat, kalau kaca spion, adik-adik, kaca spion itu adalah termasuk cermin cembung. Kalau cermin cembung adik-adik, sifat bayangannya pernah nggak kita di kaca spion ini terlihat lebih besar gitu? Atau misalnya kita terbalik kepala kita ke atas gitu, kaki kita, kepala kita ke atas. Kaki kita ke atas, kepala kita ke bawah. Pernah nggak seperti itu? Enggak ya? Berarti sifatnya adik-adik adalah sifatnya tegak, nggak pernah kaki kita ke atas, kepala kita ke bawah di kaca spion ya. Lalu pernah nggak kita tambah gendut di kaca spion? Tidak pernah. Kenapa? Karena dia selalu diperkecil. Ingat deking dari kakak, si Maya selalu tegak. Berarti sifat bayangannya adalah tegak, diperkecil, dan Maya tegak dan diperkecil. Jawabannya adalah A. Oke, paham adik-adik kakak semuanya? Semoga bermanfaat ya. Oke adik-adik, kita lanjutkan ya ke soal yang nomor 6 dan tetap bersemangat ya. Di soal kita yang nomor 6 ini adik-adik, ada sebuah botol diisi sama air. Ketinggiannya itu adalah 20 cm, diukur dari dasar botol. Kakak gambarkan ya, ini ada sebuah botolnya gitu ya. Nggak baca kayak gini, gambar kakak emang cantik ya. Tingginya itu adik-adik dari dasar adalah 20 cm. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 alias G adik-adik ya, massa jenis airnya adalah 1000, tekanan hidrostatis yang diukur pada ketinggian 5 cm dari dasar. Jadi yang diukur itu adalah H-nya itu adalah 5 cm. Itu adik-adik ya, 5 cm dari dasar. Kita tahu bahwa ketinggian itu kita lihat dari permukaan hingga ke sini adik-adik, ke yang ditanya. Berarti H kita 20 dikurang 5 cm. 5 cm dapat kita 15 cm adik-adik ya. Kita dapatkan 15 cm. Sehingga rumus tekanan hidrostatis seperti yang diketahui itu adalah ρGH. Itu adalah rumus tekanan hidrostatis adik-adik ya. Nah, untuk rumus tekanan hidrostatis ρGH kita lihat pH. Rho kita adalah 1000, gravitasi bumi adalah 10, tinggi dari permukaan adalah 15 cm adik-adik ya, dikurang 5 tadi. Ini sama juga dengan 0,15 meter bagi 100. 0,15. Jadinya adalah kita geser koma, sumbangin nolnya 2 adik-adik ya.
sumbangin nolnya 2 ke sini, jadi ini 15 gitu ya. 15 kali 10 atau 10 kali 10 kali 15, dapatlah adik-adik segini dia 1500. Ini dalam Pascal. Bagaimana kita ubah ke dia ke kilo? Bagi 1000 ke kilo. Setelah kita bagi 1000 untuk ke kilo adik-adik ya, ini baru Pascal, ubah ke kilo Pascal bagi 1000 gitu ya. Jadinya adalah bagi 1000, geser komanya 3, tuh 23, 1,5 kilo Pascal. Dan jawabannya adalah C gitu ya. Bisa adik-adik? Lanjut ke soal kita nomor 7, semangat untuk masuk ke SMA favorit ya adik-adik ya. Kita soal yang nomor 7. Sebuah bandul mempunyai simpangan kecil berayun dengan periode 1 detik. Periode 1 detik adik-adik. Ingat kalau frekuensi itu sama dengan 1 per T. 1 per 1 sama dengan 1 juga gitu ya. 1 Hz. Panjang tali yang pertama ini kakak ambil aja L. Kemudian L1 gitu ya, sama dengan L. Kemudian bandul ini diubah panjang talinya adik-adik menjadi 4 kali, sehingga L2 4 kali L. Berapa frekuensi bandul sekarang? F2 ditanya. Ini adik-adik kita gunakan aja konsep deking, menjawab soal dengan cepat gitu ya, gunakan konsep deking. Konsep dekingnya adik-adik, ingat dari konsep manual dulu bagi yang lupa. Bahwa ini adik-adik emang tidak dipelajari di SMP, tapi ini nanti bakal adik pelajari di SMA. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah tes masuk ke SMA favorit yang pastinya dia akan lebih hot gitu ya. Tapi adik tenang aja, ini gampang adik-adik ya. Kenapa? Karena rumus dari frekuensi itu adik-adik sama dengan 1/2 V akar G per L. Itu dia rumus dari frekuensi. Frekuensi sama dengan 1/2 V akar G per L. G gravitasi bumi, L itu adalah panjang. Berarti kalau kakak bandingkan gitu ya, bandingkan frekuensi yang mau kita cari per frekuensi awal, tentu 1/2 V-nya udah habis karena dia sama, gravitasinya juga sama. Sisalah akar, dia berbanding terbalik ini deh ya, per L2 ini L1. Itulah dekingnya adik-adik. Sehingga di sini kakak geser ke sini biar bisa lihat ya. Jadi di sini F2 itu per 1 bakal sama dengan akar L1 adalah L, L2-nya 4L adik-adik. Coretlah L-nya. Akar 1 1, akar 4 2. Jadi frekuensi yang kedua per 1 sama dengan 1/2. Berarti frekuensi yang kedua sama dengan 2 kali dari frekuensi yang kedua sama dengan setengah. Setengah itu 0,5 Hz. Jadi jawaban kita adik-adik 0,5 Hz ya. Bisa adik-adik menggunakan konsep deking. Oke, soal terakhir kakak ya, cukuplah kita 8 soal aja supaya jangan boring ya adik-adik ya. Di bawah ini adalah faktor-faktor meningkatkan besar gaya gerak listrik alias GGL induksi Faraday. Ini udah adik pelajari ya di kelas 9, apa aja yang harus kita tingkatkan. Kecuali pertama, katanya adalah menambah jumlah lilitan pada koil. Apakah itu akan meningkatkan GGL gitu ya? Sedangkan bocoran dari kakak untuk meningkatkan GGL induksi itu harus memperbanyak jumlah lilitan. Kalau menambah jumlah lilitan koin berarti itu akan meningkatkan GGL. Berarti ini betul yang ditanya kecuali. Ya, ini betul. Berarti bukan itu jawabannya. Yang kedua, untuk meningkatkan besar GGL induksi itu harus mempercepat gerak relatif antara koil dengan magnet. Berarti memperbesar kuat medan magnet.
Tentu iya. Kenapa? Supaya Kegel induksi itu besar, maka magnetnya juga besar. Pelajaran kelas 9 ya, semester 2. Kemudian mempercepat gerak. Tadi udah kakak jelaskan. Mempercepat gerak relatif terhadap koil dengan magnet itu akan meningkatkan besar GGL. Kemudian mengganti bahan koil. Nggak ngaruh adik-adik. Jadi jawabannya adalah C. Oke adik-adik semuanya, selamat belajar di rumah. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Jika ragu boleh ditanya lewat WA atau boleh di komentar nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan sukses selalu buat adik-adik kakak ya.